Hai semuanya, selamat datang di video ini. Terima kasih kalian sudah ngeklik videonya. Kalau misalnya memang kalian mencari tentang pembahasan freelancing, buat kalian yang baru mau memulai tentang dunia freelance, atau bahkan kalian ada pikiran untuk menjadi seorang freelancer, maka video ini tepat buat kalian. So, nanti di video ini saya bakalan sharing lebih banyak tentang pengalaman pribadi dan juga tentang bagaimana mengelola waktu, bagaimana cara menghandle klien. Itu semua akan saya bahas dalam video ini. So, let's get started. Oke, yang pasti harus ditekankan dulu, seorang freelancer itu adalah sebuah pekerjaan yang dimana kalian itu secara umumnya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, dari beberapa klien yang berbeda dan juga di tempat yang berbeda, gitu ya. Kalian bisa bekerja di mana saja dengan waktu yang fleksibel, terserah kalian pengen kerjanya di mana. So, pada umumnya itu definisi sebagai seorang freelancer. Nah, tapi hal yang harus kalian tekankan sebagai seorang freelancer, freelancer itu sebenarnya bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Terlebih apapun yang kita udah dengar orang di luar sana yang jadi freelance gitu ya, kemudian sudah dapat klien besar, gaji besar, kemudian dengan waktu mereka yang memanage-nya sangat fleksibel gitu ya, mereka bisa kerja dari mana saja, mereka bisa memilih klien mana saja, itu didapatkan secara nggak instan. So, buat kalian yang mungkin berpikir ingin menjadi seorang freelance yang nantinya bakal seperti itu pasti banyak banget rintangannya guys. So, itu memang gak instan dan memang butuh proses dan pastinya rintangan juga banyak. Makanya di video kali ini saya sharing tentang pengalaman, karena pribadi saya sendiri sudah jadi seorang freelancer itu selama 2 tahun ya, sampai tahun ini. Dulu saya sempat mikir gitu, kalau misalnya oke juga ya jadi seorang freelance gitu ya, dibanding kita kerja sebagai 9 to 5, terkadang menjadi seorang freelance itu dapat menghasilkan pendapatan atau penghasilan yang lebih, karena memang 9 to 5 itu terpatok pada satu waktu yang sama dengan gaji yang tetap gitu ya. Sedangkan kalau freelance, semakin kalian lama bekerja itu kalian bisa mendapatkan lebih, tergantung dari seberapa keras kalian bekerja dan seberapa kuat kalian menghandle seorang klien gitu ya. Dan itu yang saya pikirkan dulu di awal-awal saya mulai sebagai seorang freelance. Jadi dunia freelancer itu memang masih asing banget di saya pada waktu itu, karena waktu saya lulus kuliah itu saya kerjanya juga dulu belum menjadi freelancer. Saya dulu kerjanya 9 to 5 juga, bahkan ada yang shift gitu ya, kadang pagi, kadang malam gitu. Dan sekarang hampir sebagian waktu saya itu sebagai freelance, meskipun ada beberapa pekerjaan yang bukan freelance. Nah, jadi setelah saya berpikir, kayaknya bekerja sebagai 9 to 5 itu terlalu banyak menguras waktu, tapi nggak bisa menghasilkan uang yang lebih daripada itu. Jadi memang gaji yang didapatkan itu memang ya sudah segitu aja gitu. Nah, makanya biar lebih fleksibel, mungkin banyak kegiatan di luar yang pengen dikembangkan, makanya saya memilih untuk jadi freelancer. Dan selama saya menjadi freelancer hampir 2 tahun ini, ada hal yang saya sadarin, kalau freelancer itu sebenarnya bukanlah sebuah destinasi. Tapi freelancer itu sekarang udah menjadi pola pikir yang berbeda buat saya, karena freelancer itu bagaikan sebuah perjalanan, bukan sebagai destinasi. So, mungkin dalam konteksnya freelancer nggak akan selamanya menjadi pekerjaan saya, karena memang kalau untuk mencari uang tambahan, pasti freelancer cocok banget buat kalian para pemula. Tapi kalau misalnya memang kalian ingin hidup dari dunia freelancing, kalau misalnya kalian ingin melakukan sesuatu yang lebih, mungkin freelancing kurang tepat untuk kalian lakukan secara jangka panjang. Tapi ini tergantung konteks ya. Kalau saya pribadi, memang freelancing itu nggak bisa dijadikan pekerjaan jangka panjang, bahkan nanti sampai saya tua gitu. Karena hal yang saya dapatkan adalah seperti ini. Kalau misalnya suatu saat saya ingin menghandle beberapa orang sekaligus, itu saya bakalan kewalahan. Karena keuntungan dari seorang freelancer adalah semakin kalian lama bekerja, semakin profesional kalian bekerja, kalian tuh bakal dikenal orang lebih banyak. Dan kalian pastinya akan menghandle orang lebih banyak. Dan itu pada satu titik, kalau misalnya kalian tidak bisa mengembangkan profesi kalian, itu kalian bakalan kewalahan. Dunia freelancing itu seperti itu, semakin kalian dikenal, semakin kalian jago, semakin kalian pro, kalian bakalan semakin banyak menemukan klien. Dan di satu titik kelemahannya adalah kalian kewalahan untuk menghandle seorang klien. Hal kedua yang mau saya bahas di sini adalah menjadi seorang freelancer itu ada di manajemen waktu. So, kalau misalnya kalian mau jadi seorang freelancer, manajemen waktu itu kuncinya banget gitu ya. Kalau misalnya memang kalian masih agak kelabakan mengatur keseharian kalian, mungkin dengan kalian menjadi seorang freelancer itu agak sedikit kesulitan di awal-awal tahun gitu ya. Karena memang manajemen waktu itu adalah sulit, apalagi terlepas karena kita bekerja di mana saja, itu terkadang sulit untuk mengumpulkan semangat mengerjakan sebuah proyek. Dan itu memang ada satu tantangan tertentu buat kalian sebagai seorang freelancer, bahkan pemula. Nah, ini resiko kalau misalnya memang kalian seorang freelancer, manajemen waktu itu memang sangat
rentan sekali ya, terlebih kalau kalian itu memang masih merintis sesuatu yang dari nol banget. Jadi memang benar banget di awal-awal sangat susah banget untuk manajemen waktu, terlebih kalian tuh belum disiplin dengan waktu kalian sendiri. Karena memang satu, kalian tuh tidak memiliki atasan untuk menghandle atau mengawasi semua pekerjaan kalian. Jadi memang kalian tuh bekerja berdasarkan hati kalian gitu, kayak moodnya kemana, terus kerjanya kapan. Nah terkadang kita tuh suka nanti-nanti gitu. Nah itu yang dapat merusak manajemen waktu. Biasanya kalau saya lakukan hal seperti itu biasanya saya handle dengan menggunakan kalender gitu ya, reminder, Google Calendar dan lain semacamnya ya, sesuai dengan kebutuhan kalian, kalian sukanya lebih pakai apa. Tapi selalu ada remindernya, entah nanti pakai alarm atau bagaimana, dan itu kalian harus lakukan sesuai dengan waktu yang udah kalian tentuin sendiri. Itu juga melatih tentang kedisiplinan kalian dan tanggung jawab kalian tentang pekerjaan kalian sendiri. Oke, untuk yang ketiga itu biasanya terkait terhadap portofolio yang bagus, supaya klien itu ngerasa yakin kalau kita ini adalah orang yang berkompeten. Nah, kalau buat pemula tuh biasanya freelance tuh bingung nih, mereka kan belum punya pengalaman atau bahkan belum memiliki pekerjaan yang dulu relevan dengan hal yang mau mereka ya sebagai freelance gitu ya. Dan di sini biasanya saya dulu sebagai seorang freelance itu saya juga belum menjadi seorang pengajar gitu ya, dalam dunia pendidikan tuh nggak ada. Cuman ya pasti yang saya masukkan adalah pengalaman saya praktek gitu ya, praktek lapangan, atau bahkan pernah privat orang, atau bahkan ya privat kecil-kecilan itu sudah bisa jadikan portofolio. Atau kalau misalnya kalian belum sama sekali punya pengalaman experience yang relevan terhadap freelance kalian gitu ya, kalian bisa aja bikin portofolio fiktif gitu, tapi jangan asal-asalan gitu ya, bikinnya memang benar-benar sesuai untuk menunjukkan kemampuan kalian yang sangat bagus gitu ya, atau berkompeten lah dalam dunia. Dan yang keempat itu biasanya terkait dengan komunikasi. Nah kalau misalnya kalian memang fokus untuk menjadi freelancer, salah satu senjatanya itu biasanya adalah tentang komunikasi, karena memang komunikasi itu cukup krusial ya di dunia freelancing, apalagi terkait kalian itu masih pemula dan kalian itu pengen meyakinkan klien kalian kalau misalnya kalian tuh memang benar-benar orang yang pantas buat handle project itu gitu. Terlebih kalau misalnya kalian tuh face to face seperti video call atau bahkan ketemu orangnya langsung. Dan ya disitulah skill lainnya yang kalian butuhin adalah persuasi atau menjual diri kalian itu agar terlihat lebih profesional meskipun kalian tuh pemula gitu ya. Jadi orang tuh nggak merasa kalau kayak oh ini orang kayaknya belum punya apa-apa gitu ya. Nah di situ skillnya adalah komunikasi. Jadi kalian mulai belajar deh untuk persuasi, mengajak gitu ya, kayak ya yakinkan diri kalian kalau kalian itu memang adalah orang yang pantas untuk ngerjain proyek tersebut. Nah itu adalah salah satu hal yang meskipun kalau kalian nih belum merasa terlatih, ya nggak masalah gitu, itu akan terlatih seiring waktu kalian menjadi seorang freelancer. Dan topik yang kelima biasanya sebagai seorang freelancer itu takut untuk menentukan harga. Oke, jadi di sini poinnya adalah jangan takut untuk menentukan harga. Jadi pelajaran pentingnya di sini adalah jangan pernah takut untuk menetapkan harga sesuai dengan kualitas diri kalian. Kalau kalian merasa diri kalian kompeten gitu ya, dan kalian merasa diri kalian udah profesional, terlebih kalian udah menjalani dunia freelancing itu udah beberapa tahun, ya sebenarnya kalian tuh nggak perlu takut. Justru disitulah adalah kelebihan kalian gitu ya. Dan dengan harga yang tinggi maka ada kualitas juga gitu. Terlebih kalau misalnya memang kalian naruh harga yang tinggi tapi kalian masih pemula, ini yang agak hati-hati. So kalian sebenarnya nggak perlu takut, dan sebenarnya banyak banget klien di luar sana yang mau ngasih harga yang lebih sesuai dengan kualitas kalian. Jadi so don't worry tentang itu. Terkadang ada hal di dalam dunia freelancing yang dimana ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ya mengalami penolakan. Ada satu klien yang kadang nggak sesuai sama kita gitu ya. Ada juga orang yang mungkin memang nggak sealur dengan kita. It's fine gitu ya, karena kita nggak mungkin bisa menghadapi semua jenis klien. Ada juga klien yang nggak cocok sama kita, ada juga orang-orang yang mungkin belum rezekinya buat kita. Nah di sini pelajarannya adalah gunakan penolakan ini sebagai bentuk pelajaran kalian untuk tumbuh, karena penolakan bukan berarti kalian itu jelek gitu ya. Penolakan bukan berarti kalian itu buruk dalam meyakinkan seseorang. Tapi bisa jadi memang itu bukan rezeki kalian, dan itu harusnya sebagai penyemangat kalian kalau ya masih banyak klien di luar sana yang membutuhkan kalian. So bukan berarti penolakan itu buruk ya guys. So, jangan pernah merendahkan diri atau merasa pesimis terhadap hasil. Ya mungkin penolakan baru sekali dua kali gitu ya. Banyak banget orang di luar sana yang mungkin ditolak udah ribuan kali tapi mereka tetap melakukan dunia freelance. Nah untuk topik yang selanjutnya ini poin plus aja ya. Kalau misalnya memang kalian bisa melakukan hal ini, itu pastinya menjadi poin plus. Dan kalau misalnya memang kalian
belum memiliki hal ini tuh nggak apa-apa, cuman pastinya kalau kalian punya nilai plus ini akan lebih baik buat karir kalian ke depan dalam dunia freelancing ya, atau bahkan mungkin kalian mau nge-scale ke sesuatu yang lebih besar seperti agency atau lebih gampang mencari klien ini ya. Jadi satu ini adalah memperluas jaringan networking. Oke ya, sebenarnya networking sama jaringan sama ya. Jadi kalian memperluas networking lah atau relasi terhadap orang lain. Nah ini penting banget kalau misalnya kalian mau mencari satu fokusan target klien gitu ya. Nah di sini kalian harus bergumul dengan orang-orang ini gitu, mulai cari link gitu ya, mulai cari relasi, mulai bersahabat gitu ya, mulai ya dekat-dekatan gitu lah ya untuk bisa membuka peluang kalian sebagai freelance. Jadi kalau misalnya semakin banyak orang yang kenal kalian, semakin banyak orang yang peduli dengan kalian, itu semakin gampang untuk orang, oh kalau misalnya ada pekerjaan mereka akan ingat kalian gitu. Nah itu makin gampang. Makanya ini adalah poin plus kalau misalnya memang kalian di freelance tertentu kalian belum bisa memikirkan kira-kira nih jaringan networkingnya kemana gitu ya, it's fine gitu ya, pasti ada aja jalan. Tapi ya kalau bisa kalian perluas jaringan networking kalian. Seperti ini tuh jitu banget guys. Selain komunikasi, hal kedua yang harus kalian punya tuh jaringan ya. Makanya banyak banget orang kaya di luar sana tuh bikin ya tentang hal-hal ini, tentang jaringan lah ya, networking. Mereka pasti ngebahas tentang hal ini karena memang powerful banget. So itu guys, semua yang sudah saya bahas terkait cara menghandle klien, terkait cara berkomunikasi, terkait manajemen waktu. Saya harap di video kali ini banyak banget manfaatnya yang bisa kalian petik, yang bisa kalian ambil. Terlebih kalau misalnya kalian pengen jadi seorang freelancer, saya harap kalian bisa menjadi seorang freelancer yang sukses dan juga mendapatkan pendapatan yang banyak gitu ya. Karena dunia freelancing ini memang cukup menjanjikan buat kalian yang benar-benar serius banget menjalaninya. Ya sama seperti pekerjaan lain, freelance itu juga pekerjaan yang sangat menjanjikan. Apalagi kalau misalnya kalian sudah pro di bidang kalian sendiri gitu ya. Jadi so that's it. Kalau misalnya kalian punya beberapa pertanyaan terkait dengan dunia freelancing, feel free untuk tulis di kolom komen, nanti saya akan jawab semua. Oke? Thank you very much. See you in the next video.